Jika kita bertanya apa yang paling heboh pasca pemilihan presiden, tentu yang satu ini menjadi salah satunya. Quick count. Ya, metode hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei memang menjadi topik utama obrolan masyarakat. Dari warung-warung sampai jagat maya, tak berhenti mengulas hasilnya. Wajar saja, perhitungan resmi dari KPU yang bisa menunggu 1 bulan membuat hitung cepat menjadi andalan bagi mereka yang haus akan informasi. Lantas, apakah memang quick count bisa dipercaya ataupun dipertanggungjawabkan? Bagaimana sebenarnya metode yang digunakan? Quick count atau hitung cepat sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Metode ilmiah ini sudah dikenal sejak pemilu 2004 silam. Saat itu pemilu tidak hanya menjadi titik awal diperkenalkannya rakyat memilih langsung, tapi juga memperkenalkan sistem hitung cepat. Meski begitu, jika ditelisik lebih lanjut, Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES sebagai pelopor quick count di tanah air telah diam-diam melakukan hitung cepat sejak pemilu 1997. Saat itu, LP3ES melakukan survei secara diam-diam di Provinsi Jakarta tanpa diketahui oleh pemerintah. Sayangnya hasil tersebut tidak dirilis ke khalayak luas. Beberapa pendapat menyebut hal itu disebabkan karena adanya perbedaan yang jauh antara hasil hitung cepat LP3ES dengan Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI. Pada pemilu 1999 di era reformasi, LP3ES kembali melakukan quick count dan berhasil memprediksi secara tepat urutan partai dan persentase suaranya di Provinsi NTB dan Pulau Jawa. Baru pada pemilu 2004, sejumlah lembaga survei bermunculan. Metode yang dilakukan lembaga survei menggunakan ilmu statistik dengan mengambil dan menghitung sebagian kecil sampel suara. Untuk menentukan jumlahnya, ilmu statistik mengenal rumus Lovin yang memiliki variabel populasi, sampel, dan juga persentase margin error. Rumus Lovin digunakan untuk menghindari kesalahan pengambilan sampel yang mungkin terjadi jika sampel terlalu kecil atau terlalu besar. Jika merujuk pada rumus ini, maka untuk mendapatkan margin error 1-2%, dibutuhkan 2.000 sampai 4.000 TPS untuk mewakili 800 ribuan TPS yang ada di Indonesia. Dari situ, lembaga survei akan menentukan porsi sampel secara proporsional pada tiap provinsi. Jadi misalnya Jawa Barat karena porsi pemilihnya paling banyak, tentunya jumlah sampelnya akan lebih banyak dibanding misalnya Sumatera Utara yang jumlah populasi DPT-nya lebih sedikit. Jadi itu diambil secara proporsional, diacak secara random, kemudian dipilih. Misalnya di Jawa Barat ya, ada sekitar 200 sampel misalnya ya. Dari 200 sampel itu kemudian nanti akan dipilih lagi ya di kecamatan mana atau di kabupaten mana dan di TPS berapa. Pengambilannya dengan menggunakan acak ya. Setelah satu TPS selesai melakukan perhitungan suara, relawan akan mengirimkan data tersebut ke bank data lembaga survei. Proses tanpa birokrasi ini membuat lembaga survei bisa cepat menentukan angka yang didapatkan. Karena hasilnya dari TPS langsung ke tabulasi data, ya, sehingga keluar dalam bentuk angka. Kalau penghitungan melalui KPU kan berhari-hari karena dia harus melalui proses dari TPS, dia harus naik ke kelurahan, dari kelurahan naik ke kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Sehingga itu membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 bulan. Kalau quick count dari TPS langsung ke pusat data, sehingga memang datanya bisa lebih cepat kita tabulasi. Ketika data yang dikumpulkan mulai merata pada setiap daerah, barulah lembaga survei bisa merilis hasil quick count. Menurut Aji, selain hitung cepat menjadi media praktis untuk bisa mendapatkan info pemenang, metode ini punya persentase kesalahan yang sangat minim. Mengapa kemudian quick count sekarang, hitung cepat, ditunggu oleh masyarakat, ya dipercaya juga oleh elit politik ya? Karena memang sudah terbukti dari pemilu ke pemilu ya, hampir 4 kali pemilu ya, 2004, 2009, 2014, 2019 ya, pilpres maupun pemilu legislatif, kemudian di berbagai pemilu lokal ya, pilkada, itu memang akurasinya sangat
tinggi ya, hanya beda di bawah 1%, sehingga memang hasil quick count ini menjadi referensi masyarakat saat ini ya, karena memang hasilnya bisa dipercaya. Sebagai contoh, hasil resmi perhitungan Pilpres 2019 lalu menyebutkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin memperoleh 55,41% suara, sementara Prabowo Sandi mendapatkan 44,59%. Hasil quick count dari lembaga survei Kedai Kopi merilis pasangan Jokowi Ma'ruf mendapat 54,75%, sedangkan Prabowo Sandi mendapat 45,25%. Sementara itu, hitungan lembaga survei Indobarometer mencatat 54,35% untuk Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi 45,65%. Terakhir, lembaga LSI Denny JA menghitung Jokowi Ma'ruf meraih 55,71% dan Prabowo Sandi meraih 44,29%. Hampir lembaga survei tentu mereka ingin mempertanggungjawabkan kerja-kerja ilmiahnya, ya, metodologi akademisnya, sehingga mereka tidak mau dikatakan mereka katakanlah ya berbohong, mereka dikatakan sebagai pemain politik, atau mereka dianggap dukung-mendukung ke paslon tertentu. Mereka ingin menghadirkan sebuah partisipasi dalam pemilu dengan menghadirkan quick count tadi yang tepat, yang presisi itu. Secara finansial, lembaga survei membutuhkan dana yang besar dan kesiapan teknis yang matang. Di lain pihak, lembaga survei juga harus independen, yang artinya tak boleh memihak kepada paslon manapun. Karena itulah, lembaga survei wajib melaporkan sumber dana ketika mendaftar ke KPU agar tidak terjadi kasus lembaga survei abal-abal. Ya, memang ada aturannya ya dalam PKPU, regulasi yang dibuat KPU ya maupun dalam undang-undang. Semua lembaga survei yang ingin melakukan jajak pendapat ataupun hitung cepat itu harus mendaftarkan diri ke KPU ya. Selain menghadirkan perkiraan hasil pemilu secara cepat, quick count juga dianggap bisa menjadi alat kontrol dalam pemilu karena susahnya memanipulasi data dalam metode hitung cepat ini. Quick count juga bisa memastikan transparansi demi menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Saya melihat quick count ini sebagai alat kontrol, sebagai alat pengawas ya dini untuk membandingkan hasil quick count dengan hasil resmi KPU itu. Justru kalau tidak ada quick count ini berbahaya. Ya karena memang tadi kita tidak tahu hasil resmi KPU seperti apa. Apakah ada permainan, ada kecurangan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Oleh karena itu untuk menjaga, mengontrol hasil resmi KPU itu ada quick count itu.